Selain menggunakan hak pilih, harus ada pengawasan di setiap proses pemilu. Terlebih lagi dalam proses itu nantinya ada intervensi politik. Memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu masih ada dan masih diperlukan untuk proses-proses pelaksanaan pengawasan dan juga penguatan demokrasi di wilayah kerjanya masing-masing. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali saya Mira kembali menyapa sahabat Bawaslu di podcast Bawaslu Bali. Ruang diskusi yang menghadirkan obrolan ringan tapi penuh makna seputar demokrasi dan pengawasan pemilu di Pulau Dewata. Sahabat Bawaslu, seringkali kita mendengar pernyataan bahwa Bawaslu itu baru bekerja saat tahapan pemilu atau pemilihan berlangsung. Padahal bagi kami justru di masa non-tahapan seperti sekarang ini, fondasi kelembagaan diperkuat, strategi pengawasan disiapkan, dan kualitas pengawasan dibangun sejak dini. Nah, untuk membahas tema penting mengenai hal tersebut, saat ini sudah hadir di tengah kita narasumber yang sangat istimewa, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Bapak Iputu Agus Tirta Suguna, yang akan kita ajak bersama-sama membedah tema ini. Selamat datang, Bapak. Om Swastiastu, terima kasih Mira dan sahabat Bawaslu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Bapak bersama pendengar setia podcast Bawaslu Bali mengenai tema hari ini yaitu penguatan kelembagaan Bawaslu di masa non-tahapan pemilu. Sebelum lebih jauh Bapak, kita membahas tema kita. Seperti pengantar saya sebelumnya bahwa saat ini kita sedang berada di masa non-tahapan pemilu maupun pemilihan. Namun, sebagai internal kita sebenarnya saat ini sedang menjalankan fungsi-fungsi strategis pengawas pemilu. Untuk membuka diskusi kita, saya ingin tahu pandangan Bapak mengenai seberapa penting sih arti penguatan kelembagaan dalam masa non-tahapan pemilu seperti saat ini. Iya, terima kasih Mira dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jadi kesempatan ini sangat baik bagi kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bawaslu dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bali ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat, apakah Bawaslu itu masih bekerja setelah tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan telah selesai. Jadi pada kesempatan ini ingin kami pertegas kembali bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan tugas dan fungsi Bawaslu terkait dengan proses pelaksanaan daripada tahapan maupun setelah tahapan, kita memiliki peranan terkait dengan bagaimana kita melakukan pengawasan pemungutan data pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian bagaimana juga kita melakukan pengawasan terkait dengan pergantian antar waktu. Kemudian bagaimana kita melakukan juga edukasi dan penguatan kelembagaan dan juga bagaimana kita melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk langkah-langkah upaya nyata yang kita lakukan, ya kita melakukan terkait dengan proses kegiatan penguatan kelembagaan dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, di jeda waktu yang ada saat ini, ya, jadi pasca pemilu dan pemilihan yang telah berlangsung maupun di non-tahapan ini, jadi kita melakukan upaya bagaimana kita mengintrospeksi terkait dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan di tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian upaya evaluasi inilah kita jadikan sebuah proses perbaikan menuju ke pemilu dan pemilihan selanjutnya. Jadi kita melakukan upaya edukasi, sosialisasi, dan juga pendidikan politik kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja kita di Provinsi Bali. Nah, langkah-langkah real yang sudah nyata kita lakukan ya, bagaimana kita selalu berupaya melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah Provinsi Bali, baik itu lembaga pendidikan, baik itu berupa lembaga sumber daya manusia, LSM, maupun lembaga-lembaga sosial yang bisa kita ajak ya, terkait dengan bagaimana pentingnya pemahaman literasi demokrasi itu ada di Provinsi Bali, sehingga masyarakat itu memahami dan mengetahui bahwa demokrasi maupun pemilu itu bukan hanya berakhir di balik bilik suara, tetapi bagaimana proses langkah-langkah kita ke depannya untuk bagaimana melakukan penguatan
demokrasi itu, pemahaman demokrasi itu setelah daripada pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, sinilah peran kita sebagai Bawaslu untuk berupaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun pendidikan politik, baik itu kepada lembaga-lembaga maupun mahasiswa dan masyarakat yang ada di lingkungan kerja kita di Bawaslu Provinsi Bali. Gitu. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa arti kelembagaan di masa non-tahapan pemilu dan pemilihan ini sangat penting ya Pak Ketua, dibuktikan dengan berbagai kerja-kerja, berbagai program-program yang tetap dijalankan oleh Bawaslu Bali khususnya untuk meningkatkan kapasitas untuk menguatkan kelembagaan seperti itu ya Pak Ketua. Nah, berbicara soal kelembagaan itu tidak bisa lepas dengan yang namanya struktur. Nah, di dalam struktur itu ada sumber daya manusia. Nah, apa saja upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Bali untuk menguatkan jajaran, untuk menguatkan sumber daya manusia, meningkatkan integritas dan profesionalisme di masa non-tahapan ini, Pak? Ya, tentu kami di Bawaslu Bali, walaupun di tengah proses efisiensi anggaran yang terjadi, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita di pusat ya terkait dengan efisiensi ini, tapi tidak mengurangi daripada bagaimana kita ingin memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat bahwa Bawaslu itu masih ada dan masih diperlukan untuk proses-proses pelaksanaan pengawasan dan juga penguatan demokrasi di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah tolak ukur bagi kita di tengah dinamika perpolitik yang ada, ya, di mana Bawaslu itu menjadi sebuah proses diskusi, ya, diskusi secara nasional. Itu akan dilakukan upaya-upaya untuk bagaimana mereka lembaga kita akan di-ad-hockan, kemudian bagaimana juga lembaga kita akan dijadikan sebuah proses lembaga adjudikasi, bukan menjadi pengawasan tetapi menjadi lembaga pengadilan. Dan inilah kita ingin memberikan keyakinan, karena bagaimana sejarah Bawaslu itu ada, bagaimana sejarah Bawaslu itu berdiri, ya, dari setiap undang-undang memperkuat daripada Bawaslu. Nah, pada saat inilah kita kembali bagaimana memberikan keyakinan bahwa penguatan itu memang diperlukan untuk sebagai upaya langkah-langkah pengawasan dan pengawalan demokrasi ke depannya itu. Nah, sinilah kita sangat memerlukan bagaimana upaya kita memberikan edukasi dan menjaga daripada marwah kelembagaan kita di Bawaslu Bali gitu. Berbicara soal keyakinan, memberikan keyakinan kepada publik, Pak Ketua, artinya penting untuk mendapat kepercayaan publik juga. Nah, kepercayaan publik bisa didapat salah satunya dengan melibatkan publik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya Bawaslu. Nah, sebenarnya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan itu seberapa sulit, Pak? Kalau berbicara soal partisipasi, semua orang paham. Masyarakat yang sudah memiliki hak pilih pada saat pemilu atau pemilihan datang ke TPS menggunakan hak pilihnya mencoblos. Tapi tidak semua orang tahu bahwa selain menggunakan hak pilih, harus ada pengawasan di setiap proses pemilu. Terlebih lagi dalam proses itu nantinya ada intervensi politik. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini? Ya, jadi disinilah peran kita sebagai Bawaslu sebagai tantangan bagi kita ke depan untuk mengubah mindset maupun paradigma masyarakat. Jadi bagaimana pada saat awalnya masyarakat sebagai objek. Jadi mereka hanya melakukan rutinitas kegiatan, memberikan hak pilihnya di TPS, kemudian mereka sudah menyudahi semua proses-proses kegiatan. Tetapi kita berkeinginan bagaimana mereka bisa sebagai subjek dalam arti terlibat aktif, ya, untuk menjadi daripada bersinergi dengan kita di Bawaslu terkait dengan bagaimana upaya melakukan langkah-langkah pengawasan partisipatif ini. Nah, peranan ini sangat penting bagi kita. Untuk itulah kita memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi kita berada di wilayah provinsi yang sangat kental dengan adat istiadat, ya, kemudian keberadaban budaya, kearifan lokal yang kita miliki, ya. Kemudian juga bagaimana masyarakat itu sangat jauh lah, ya, keinginannya untuk terlibat aktif dalam
proses-proses kegiatan demokrasi. Nah, di sinilah peranan kita bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat agar betul-betul mereka mau dan berkeinginan terlibat ya kepada kita ya, terlibat secara pengawasan partisipatif untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk perbaikan-perbaikan daripada pelaksanaan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Nah, itu. Bapak sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bali pastinya tanggung jawab untuk penguatan kelembagaan ini sangat berat ya Pak. Tantangan sangat besar di depan. Nah, dari pandangan Bapak, bagaimana tantangan ini nanti dimanfaatkan oleh Bawaslu Bali sebagai sebuah peluang untuk perbaikan kelembagaan ke depannya? Ya, jadi kita di Bawaslu Bali tentu berkeinginan untuk kembali menata kelola kelembagaan kita yang kita miliki ini. Artinya mengisi semua proses-proses kekosongan yang ada, kemudian melakukan perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada, karena kita kan istilahnya lembaga yang baru ya, mulai berdiri sesuai dengan undang-undang yang menjadi rujukan terkait dengan proses kegiatan kita. Nah, inilah yang perlu untuk kita tanamkan kesadaran dan juga keinginan daripada jajaran yang kita miliki. Nah, kemudian kita sangat bersyukur sekali ya, karena kita di Bawaslu Bali dengan prinsip selulum sebayantake ya, artinya proses kebersamaan, kekompakan yang ada ya. Jadi ini merupakan salah satu momentum dan kekuatan kita untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang kita miliki, karena sinergisitas ya, saling melengkapi, kemudian saling memberilah satu dengan yang lainnya, sehingga inovasi-inovasi yang kita miliki itu betul-betul tumbuh seiring dengan proses-proses yang berjalan di Bawaslu Provinsi Bali. Nah, tentu ke depannya yang perlu untuk kita lakukan langkah-langkah upaya bagaimana sebuah proses penguatan kelembagaan kita, bagaimana kita berupaya untuk menjadikan lembaga kita biar mandiri dulu. Jadi kemandirian sebagai sebuah proses daripada kelembagaan kita, bagaimana kita ingin mandiri kalau lembaga kita belum mandiri. Nah, untuk itulah kita di Bawaslu Provinsi Bali ingin mengupayakan agar seluruh kabupaten kota itu menjadi satuan kerja, sehingga mereka betul-betul menjadi mandiri secara kelembagaan, mandiri secara secara integritas ya, mandiri secara fungsi penyelenggaraan sesuai dengan undang-undang yang diberikan amanat kepada mereka semua, karena mereka bersifat Bawaslu bersifat mandiri, tetap mandiri dan memiliki kapasitas dalam proses penyelenggaraan pemilu yang kita miliki. Nah, itulah hal-hal yang mungkin yang bisa kita jadikan sebuah momentum bagi kita sehingga kedepannya lebih baik dan lebih sempurna dalam proses-proses kelembagaan kita di Bawaslu. Jadi salah satu tantangan yang tadi Bapak sebutkan itu selain clear lah di tingkat kapasitas dan penguatan internal, tapi ada dinamika regulasi dan tantangan demokrasi ke depannya. Nah, terakhir sebagai penutup, apa harapan dan pesan Bapak kepada seluruh jajaran Bawaslu Bali, Bawaslu Kabupaten Kota dalam memaknai masa non-tahapan ini? Ya, jadi kita berharap kepada seluruh jajaran kita di Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota ya. Jadi di tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kita sudah melakukan langkah-langkah upaya yang konkret dan juga sudah melakukan kesuksesan, baik itu sukses secara pengawasan, sukses secara etika, dan juga sukses secara pertanggungjawaban keuangan. Nah, yang jadi perhatian kita, biar tidak nanti di tengah-tengah masa jeda ini, ya kita mengabaikan bagaimana integritas yang kita miliki. Nah, kita berharap juga agar seluruh jajaran kita tetap menjaga integritas dan juga tetap melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan persiapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Apa yang ditugas kita itu mohon tetap dilakukan ya. Nah, kemudian tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Jadi kita di Bawaslu Bali memiliki yang disebut dengan catur jaga. Dan sekarang kita akan tambah menjadi panca jaga. Jadi catur jaga bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan,
bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder maupun peserta pemilu maupun pemilihan, kemudian bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, ya, dan yang terakhir bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan kelembagaan kita, maupun menjaga marwah lembaga kita. Nah, sekarang yang saya tambah lagi satu yang disebut dengan panca jaga, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Nah, jadi di tengah cuaca yang sangat ekstrim ini, kita mampu nanti menjaga lingkungan sehingga tidak ada tertimpa bencana dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi momen dan juga menjadi harapan kita ke depannya, sehingga betul-betul nanti Bawaslu Bali tetap menjadi sebuah kelembagaan yang kokoh, mandiri, dan juga sumber daya manusianya mumpuni dan siap untuk melakukan tugas fungsi di pemilu dan pemilihan selanjutnya. Itu mungkin yang dapat. Terima kasih Pak Ketua, Ya. sangat menarik tadi. Jadi Bawaslu selain menjaga hak pilih, juga Pak Ketua mencanangkan panca jaga. Iya. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya, penjelasan dan pandangannya yang sangat komprehensif. Dari perbincangan ini kita memahami bahwa di masa non tahapan pemilu ini bukan hanya sekedar masa jeda Pak Ketua, melainkan penguatan, persiapan, dan konsolidasi kelembagaan agar Bawaslu semakin siap menghadapi tantangan demokrasi ke depannya. Sahabat Bawaslu, semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan menumbuhkan semangat kita bahwa kita harus bersama-sama mengawal demokrasi dimanapun dan kapanpun. Saya Mira, pamit undur diri, Bapak. Saya Ketua Bawaslu Bali, Putu Agustinus Tasuna, ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di podcast Bawaslu Bali selanjutnya.